Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Mardiana Desri Moi dengan NIM 21010600048 semester 5 kelas B, izin untuk mempresentasikan materi pertama tentang asam amino dan protein. Jadi asam amino alami itu diperoleh dari hidrolisis protein. Asam amino alfa yaitu posisi gugus amino di samping gugus karboksil yang dapat dilihat pada slide, dan juga struktur asam amino. Asam amino merupakan unit penyusun protein, dan untuk strukturnya itu terdiri dari satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen, gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, dan rantai samping atau gugus R yang untuk gambarnya dapat dilihat pada slide. Dan juga gugus R itu merupakan rantai samping yang berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Gugus R yang berbeda-beda tersebut itu menentukan struktur, ukuran, muatan elektrit, dan juga sifat kelarutan di dalam air. Kemudian hidrolisis protein itu menghasilkan asam-asam amino, di mana peptida itu merupakan senyawa yang dibentuk dari asam amino yang terikat oleh suatu ikatan peptida. Perbedaan polipeptida dan protein hanya pada jumlah asam aminonya, yaitu jika lebih dari 50 maka disebut dengan protein. Kemudian untuk sifat asam aminonya itu, asam amino merupakan ion dipolar atau splitter ion, di mana strukturnya dapat dilihat pada slide. Begitu juga dengan ia bersifat asam basa yang strukturnya dapat dilihat pada slide. Untuk sifat asam amino sendiri, ia juga bersifat asam basa, di mana dalam struktur dipolar itu ada rantainya yang dilingkar pada slide itu. NH3 merupakan basa dan COO itu merupakan asam. Gugus amino diprotonasi menjadi ion amonium, dan juga gugus karboksil kehilangan proton menjadi ion karboksilat. Kemudian untuk sifat asam amino yang berikutnya itu ada sifat amfoterik, yaitu dapat berperilaku sebagai asam, mendonasikan proton pada basa kuat, juga berperilaku sebagai basa, itu menerima proton dari asam kuat. Untuk strukturnya dapat dilihat pada slide. Kemudian ada titik isoelektrik, di mana derajat keasaman atau pH ketika suatu makromolekul bermuatan nol akibat pertamanya proton atau kehilangan muatan oleh reaksi asam basa. Pada koloid, jika pH sama dengan titik isoelektrik, maka sebagian atau semua muatan pada partikelnya akan hilang selama proses ionisasi terjadi. Kemudian untuk penamaan nama-nama asam amino yang umum itu, yang pertama itu ada glisin. Untuk penamaan dan strukturnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua ada alanin, yang ketiga ada valin, yang keempat ada leusin, yang kelima ada isoleusin. Untuk penamaan dan strukturnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang berikut ada serin, ada thereonin, ada cysteine, methionin, prolin, fenilanin, tirosin, triptofan, asparic acid, glutamic acid, asparagin, glutamin, lisin, arginin, dan histidin. Kemudian selanjutnya ada proyeksi Fischer untuk asam amino, di mana pada proyeksi Fischernya dapat dilihat pada slide. Kemudian ada asam amino standar, di mana asam amino yang menyusun protein organisme ada 20 macam yang disebut dengan asam amino standar. Diketahui asam amino ke-21 disebut dengan selenocysteine atau jarang ditemukan. Biasanya itu terdapat di beberapa enzim seperti glutathione peroksidase. Untuk struktur dari selenocysteine dapat dilihat pada slide untuk strukturnya. Kemudian ada klasifikasi asam amino. Diklasifikasikan asam amino ini berdasarkan gugus R atau rantai samping. Biasanya mempengaruhi sifat-sifat seperti hidrofobik atau hidrofilik, polar atau non-polar, ada tidaknya gugus terionisasi.
Kemudian untuk asam amino nonpolar memiliki gugus R alifatik atau bersifat hidrofobik, itu tidak larut dalam air. Untuk gambar dari strukturnya itu ada glisin, alanin, valin, leusin, prolin, dan juga isoleusin yang dapat dilihat pada slide. Kemudian asam amino polar memiliki gugus R yang tidak bermuatan, bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air, cenderung terdapat di bagian luar protein. Pada struktur asam amino polar ini ada serin, cystein, threonin, methionin, asparagin, dan juga glutamin, yang untuk tiap-tiap struktur dari asam amino polar tersebut dapat dilihat pada slide. Kemudian ada asam amino dengan gugus R aromatik, di mana ia bersifat relatif nonpolar atau hidrofobik. Asam amino aromatik mampu menyerap sinar UV sebesar 280 nanometer atau sering digunakan untuk menentukan kadar protein. Jadi gugus hidroksil dan cincin indol mampu membentuk ikatan hidrogen atau penting untuk menentukan struktur enzim. Jadi dapat dilihat pada slide. Jadi di sini penilanin itu paling hidrofobik bersama dengan V, I, dan juga L. Kemudian tirosin dan juga tiroktopan itu merupakan gugus hidroksil dan cincin indol yang mampu membentuk ikatan hidrogen, penting untuk menentukan struktur enzim. Kemudian asam amino dengan gugus R bermuatan positif mempunyai gugus yang bersifat basah pada rantai sampingnya, bersifat polar atau terletak di permukaan protein dan dapat mengikat air. Kemudian ada histidin mempunyai muatan mendekati netral atau pada gugus imidazol dibanding dengan lisin. Lisin itu terdapat pada gugus amino, arginin itu pada gugus guanidino. Karena histidin dapat terionisasi pada pH mendekati pH fisiologis, maka disering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton. Untuk strukturnya histidin, lisin, dan juga arganin dapat dilihat pada slide. Setelah itu ada asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, yaitu ada aspartat dan glutamat. Mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya, itu bermuatan negatif atau asid pada pH 7. Jadi ini merupakan struktur asid dan ini merupakan struktur glutamate acid. Jadi teman-teman dapat lihat pada slide. Kemudian ada asam amino non standar, merupakan asam amino di luar 20 macam asam amino standar, terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kemudian kurang lebih dari 300 asam amino non standar dijumpai pada sel. Untuk strukturnya dapat dilihat pada slide. Dan ini sudah merupakan modifikasi serin yang telah mengalami fosforilisasi oleh protein kinase. Kemudian ada modifikasi prolin dalam proses modifikasi post-translasi oleh prokolagen dan prokolagen prolin hidroksilase. Ditemukan pada kolagen untuk menstabilkan struktur. Dan juga pada modifikasi glu oleh vitamin K, karboksiglutamat mampu mengikat Ca untuk penting untuk pembekuan darah. Kemudian ditemukan juga pada protein protombin. Untuk struktur dari hidroksiprolin dan juga gamma karboksiglutamic acid dapat dilihat pada slide. Kemudian modifikasi lisin terdapat di kolagen dan miosin atau protein kontraksi pada otot dan berperan untuk sisi terikatnya polisakarida. Beberapa ditemukan asam amino non standar yang tidak menyusun protein
itu merupakan senyawa antara metabolisme atau biosintesis arginin dan urea. Jadi untuk struktur dari hidroksilisin, citrulline, dan L-omitin dapat dilihat pada slide. Kemudian ada reaksi-reaksi asam amino. Yang pertama itu ada esterifikasi pada gugus karboksil, di mana untuk proses terjadinya reaksi-reaksi tersebut dapat dilihat pada slide. Kemudian ada asilasi gugus amino menjadi amida. Untuk reaksinya juga dapat dilihat pada slide. Kemudian ada reaksi ninhidrin, yaitu reagen ninhidrin digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino dan konsentrasinya pada suatu larutan. Gambar pada slide ini merupakan reaksi ninhidrin yang dapat teman-teman lihat pada slide. Kemudian ada protein. Protein ini merupakan polimer yang tersusun secara alami dari beberapa asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Pada slide ini ada struktur dari ikatan peptida yang dapat dilihat pada slide. Kemudian protein juga merupakan molekul penyusun organisme karena terdapat di semua sel, merupakan polimer yang tersusun atas 20 macam asam amino standar. Kemudian rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik atau ikatan peptida. Kemudian struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Struktur dan fungsi kemudian juga ada sifat fisik dan kimiawi juga dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Fungsi dari protein yaitu sebagai zat pembangun tubuh atau pertumbuhan dan memperbaiki sel rusak, penyusun berbagai jenis enzim atau biokatalisator, hormon, sistem imun atau zat pelindung atau disebut juga sebagai antibodi. Kemudian ada struktur mekanik tubuh atau tendon, media kontraksi jaringan seperti otot, zat pembawa seperti O2 dibawa oleh Hb dalam darah. Kemudian cadangan makanan seperti susu dan biji-bijian dan lain-lain. Kemudian contoh protein di alam itu seperti albumin, sumbernya itu dari putih telur, protamin itu dari sperma ikan, kemudian myosinogen dalam otot, legumin kacang-kacangan, glutenin biji gandum, orisenin dalam beras, vitelin kuning telur, dan juga kasein itu dari susu. Sekian dari hasil pemaparan materi terkait asam amino dan protein. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih.